Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamalul Kafi dan dua teman saya lainnya, Amelia Ulan Mauldia dan Lisna Anu. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan PowerPoint kami tentang lahirnya pemodern sikap ilmiah dan langkah-langkah dalam metode ilmiah. Perkembangan pola pikir manusia. Sejak lahir di muka bumi ini, manusia bersentuhan dengan alam. Bersentuhan dengan alam menimbulkan pengalaman. Alam memberikan rangsangan pada manusia melalui panca indera. Jadi, panca indera merupakan alat komunikasi antara alam dengan manusia yang membuahkan pengalaman. Perkembangan pola pikir manusia dari zaman ke zaman terus berubah, bahkan bertambah karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya A. Kuriositas atau rasa ingin tahu. Ilmu pengetahuan bermula dengan rasa ingin tahu. Perasaan ini merupakan salah satu ciri khas manusia. Rasa ingin tahu berkembang baik tentang dirinya sendiri maupun benda-benda di sekelilingnya. Dan rasa seperti itu tidak dimiliki oleh makhluk lain karena manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna memiliki ciri-ciri, yaitu salah satu yang paling membedakan dengan makhluk lain adalah memiliki otak, yang mana dengan otak ini manusia dapat berpikir atas segala sesuatu yang terjadi. Mereka ingin tahu bagaimana dan mengapa begitu. Kemudian yang kedua adalah mitos. Mitos adalah suatu pengetahuan berdasarkan penghayatan digabungkan dengan pengalaman dan didasarkan dengan kepercayaan. Dalam istilah lain disebutkan bahwa mitos adalah pengetahuan baru yang merupakan kombinasi antara pengalaman-pengalaman dan kepercayaan. Mitos sendiri dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama adalah mitos sebenarnya. Manusia berusaha dengan sungguh-sungguh dan dengan imajinasinya menerangkan gejala alam yang ada, namun belum tepat karena kurang pengetahuannya, sehingga untuk bagian tersebut orang mengaitkannya dengan seorang tokoh dewa atau dewi. Contoh, bunyi guntur disangka roda kereta yang dikendarai dewa melintasi langit. Yang kedua adalah cerita rakyat. Cerita rakyat adalah usaha manusia mengisahkan peristiwa penting yang menyangkut kehidupan masyarakat, karena cerita rakyat hanya disampaikan dari mulut ke mulut, maka sulit diperiksa kebenarannya. Contoh, di Kudus orang tidak boleh makan sate sapi. Yang ketiga adalah legenda. Cerita yang berdasarkan mitos disebut legenda. Dalam legenda dikemukakan seorang tokoh yang dikaitkan dengan terjadinya suatu daerah. Apakah tokoh tersebut pernah ada atau tidak? Namun yang bersangkutan dihubungkan dengan apa yang terdapat di suatu lingkungan sebagai bukti kebenaran suatu legenda. Contoh, Sangkuriang yang dikaitkan dengan Gunung Tangkuban Perahu. Dan kemudian yang ketiga adalah penalaran. Berdasarkan kemampuan berpikir manusia yang semakin maju dan perlengkapan pengamatan semakin sempurna, maka mitos dengan berbagai legenda semakin ditinggalkan karena mereka cenderung berpikir secara logis dengan menggunakan akal sehat atau rasio. Oleh karena itu, maka terlahirlah ilmuwan-ilmuwan yang merubah pola pikir manusia pada masa itu. Dengan demikian, manusia berbeda dengan makhluk Tuhan lainnya karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, pola pikir manusia akan terus berkembang setiap zaman. Saya Amelia Ulan Maulida. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman sekelompok saya. Menganalisis mitos. Pada zaman dulu, manusia berusaha menerangkan gejala alam yang ada di sekitarnya melalui pemikiran, pengalaman yang didasarkan dengan kenyataan. Namun pengetahuan mereka masih belum tepat karena keterbatasan alat indera manusia yang menyebabkan salah informasi, salah tafsir, atau salah pemikiran. Maka dari itu, mulai bermunculan mitos-mitos yang dianggap sebagai pengetahuan sementara.
Seiring perkembangan masa ke masa, manusia mulai mencari pengetahuan yang sesungguhnya. Hal ini yang mendasari lahirnya IPA modern. Mitos pro dan kontra. Kemunculan IPA modern menuai banyak pro dan kontra di masyarakat ilmiah. Contoh orang yang pro akan mitos yaitu orang yang masih menggunakan pemikiran mereka sendiri mengenai gejala alam, seperti munculnya pelangi. Mereka bertanya-tanya mengenai asal-usul pelangi, namun karena pemikiran mereka yang terbatas, mereka mengaitkan pelangi dengan datangnya bidadari. Sementara orang yang kontra dengan mitos, mereka berpendapat bahwa mitos tidak mampu menyelesaikan masalah hidup mereka. Dibantu dengan perkembangan teknologi, mereka mulai meninggalkan mitos dan beralih ke akal sehat. Lahirnya IPA modern. Sudah menjadi sifat asli manusia memiliki rasa keingintahuan hal yang lebih. Maka dari itu, mereka mulai mencari jawaban atas rasa keingintahuan mereka. Pada zaman dulu, kemampuan atau pengetahuan yang dimiliki manusia semuanya diperoleh secara alamiah, artinya tanpa disadari dan disengaja. Jadi, segala peristiwa yang terjadi hanya diterima sebagaimana adanya, tanpa usaha dan pendalaman lebih lanjut. Setelah merasa sulit memenuhi kebutuhannya, manusia mulai mencari objek yang dapat memperbaiki kehidupannya. Objek utama yang dipikirkan manusia adalah alam, sehingga manusia terus belajar dan mempelajari kondisi alam sekitarnya, dan akhirnya lahirlah IPA modern. IPA modern tidak didasarkan pada kepercayaan manusia semata, melainkan diperoleh dari metode ilmiah, berdasarkan data, dan telah diuji dengan fakta. Perkenalkan, nama saya Rizna Hanum Hiraatul Azim. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan mengkritisi tentang kebenaran maupun kesalahan dari metode ilmiah beserta langkah-langkah dari metode ilmiah tersebut. Metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan secara sistematis melalui bukti fisik agar peneliti dapat memecahkan suatu permasalahan sehingga diperoleh kebenaran yang objektif, serta dihasilkannya suatu kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti dan tersusun secara sistematis. Kebenaran ilmu ilmiah dapat dilihat dari metode yang digunakan saat melakukan penelitian. Jika suatu pengetahuan didapat melalui metode ilmiah, maka pengetahuan tersebut dinyatakan ilmiah, dan sebaliknya, jika tidak melalui metode ilmiah, maka pengetahuan tersebut dinyatakan tidak ilmiah. Prosedur dan langkah-langkah dalam metode ilmiah. Yang pertama yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah adalah upaya peneliti dalam mengamati keadaan awal dari objek penelitian, sesuatu yang akan diteliti dan dipecahkan dalam sebuah penelitian. Dalam rumusan masalah, kebenarannya dapat dibuktikan dengan berupa pertanyaan ilmiah yang dapat dijawab dengan melakukan percobaan. Yang kedua yaitu penyusunan hipotesis. Penyusunan hipotesis adalah sebuah proses dalam membuat rumusan awal yang menjelaskan tentang permasalahan yang ingin diangkat. Hipotesis bersifat sementara karena belum adanya hasil objektif dari eksperimen. Oleh karena itu, hipotesis tidak bisa dijadikan kesimpulan bagi penelitian ilmiah. Penyusunan hipotesis ini berisi tentang dugaan-dugaan yang bersifat ilmiah berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada. Kebenarannya harus dibuktikan lagi dengan melakukan percobaan. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis merupakan suatu bentuk percobaan yang dilakukan untuk menganalisis permasalahan yang ingin diidentifikasi. Kebenaran dari penyusunan hipotesis ini dapat dilihat dari pengumpulan fakta-fakta yang relevan dengan hipotesis yang telah diajukan agar dapat memperlihatkan apakah terdapat fakta-fakta yang mendukung hipotesis tersebut atau tidak. Selanjutnya ada penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan suatu hal yang menjadi penutup dari langkah-langkah penelitian dengan metode ilmiah. Setelah hasil dianalisis dan dihubungkan dengan hipotesis, peneliti dapat menarik kesimpulan yang menjelaskan hubungan-hubungan tersebut dengan singkat. Kesimpulan ini berisi tentang rangkuman yang telah dibuat selama melakukan penelitian. Rangkuman itu dapat diterima bila fakta-fakta yang terkumpul itu mendukung pernyataan hipotesis. Hipotesis yang diterima merupakan suatu pengetahuan yang kebenarannya telah diuji secara ilmiah dan merupakan bagian dari ilmu pengetahuan.
Keseluruhan langkah harus ditempuh secara runtut sesuai dengan urutan yang teratur, di mana langkah yang pertama merupakan landasan bagi langkah berikutnya. Dari keterangan-keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang disusun secara sistematis, berlaku umum, dan kebenarannya telah diuji secara empiris. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.